Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tariska Yona. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengertian perekonomian. Perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah disebut juga dengan perekonomian tertutup dua sektor, yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, di mana perekonomian tidak mengenal perdagangan ekonomi dengan luar pihak. Sedangkan pengertian sederhana menunjukkan bahwa perekonomian tersebut tidak mengenal adanya transaksi atau belanja pemerintah. Bentuk yang sederhana dari analisis pendapatan nasional adalah analisis dua sektor. Bentuk ini mengasumsikan bahwa dalam perekonomian terdapat dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Ciri-ciri aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor sebagai berikut. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapat yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Yang selanjutnya, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang kedua, fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi konvensional dan Islam. Fungsi konsumsi konvensional. Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhan dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Sedangkan pelaku konsumen adalah sebagaimana ia memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang diambil dalam berbagai situasi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dinamakan barang konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi. Tabungan dengan pendekatan ekonomi konvensional. Tabungan dengan tidak adanya bunga tidak dapat dimobilisasi untuk pembentukan modal. Oleh karena itu diperlukan akan modal berbunga sebenarnya timbul dengan perkembangan industri dan perdagangan secara besar-besaran. Fungsinya, konsumsi perilaku konsumen muslim dipengaruhi adanya keharusan pembayaran zakat dalam konsep pendapatan optimum serta adanya larangan pembelian riba dalam transaksi apapun, termasuk konsumsi, investasi, dan tabungan. Pendapatan yang siap dibelanjakan seorang muslim akan berbeda dengan bukan muslim sebab terdapat zakat. Yang ketiga, fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional dan Islam. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Fungsi investasi dalam pendekatan ekonomi Islam, yaitu investasi dengan pendekatan ekonomi ini tertentu berbeda dengan fungsi investasi dengan pendekatan konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan konvensional dengan pendekatan ekonomi Islam. Sekian yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.